pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena jalan gelap, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk. Penipuan dengan modus menggunakan panggilan video marak. Polisi himbau warga waspada. Jelang Natal dan Tahun Baru, bahan pangan mulai mahal. Kecelakaan tunggal terjadi di distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin. Seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kecelakaan saat sepeda motor yang dikemudikan di kawasan Kebun Coklat menabrak truk gandeng yang sedang parkir di tepi jalan. Kecelakaan diduga terjadi akibat penerangan jalan yang minim dan pengemudi truk tidak menaruh segitiga pengaman sebagai penanda kendaraan dalam keadaan bermasalah. Korban pria berusia 51 tahun memacu kendaraan dari arah Sermayam tujuan Kota Merauke. Karena tidak melihat truk di depannya, sepeda motor yang dikemudikan menghantam belakang truk. Mobil truk ini dia parkir di badan jalan. Memang dikarenakan dia parkir itu mobilnya rusak, mengalami kerusakan, ban depan dan belakangnya pecah. Nah, tapi memang kesalahan truk juga melakukan parkir mobil tidak memberikan rambu-rambu segitiga ataupun rambu-rambu pemberitahuan, sehingga korban pengemudi kendaraan roda 2 ini melaju cepat karena tidak melihat dan memang situasi jalan yang kurang penerangannya, lalu menabrak belakang daripada mobil truk. Dan korban ini sekitar kurang lebih umurnya 51 tahun. Korban meninggal, Bu Kasat? Ya, korban meninggal di Korban langsung dilarikan ke puskesmas dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sementara sopir truk saat ini sudah diamankan di markas Lantas Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke diminta waspada dengan penipuan melalui aplikasi yang semakin canggih dan marak. Pelaku berusaha menjerat korban dengan beragam modus. Salah satu cara adalah dengan melakukan panggilan video, lalu mengunggah video porno dengan merubah wajah pemeran dengan wajah korban. Setelah itu pelaku mengancam korban dengan memviralkan video porno dan meminta sejumlah uang antara 3 hingga 5 juta rupiah. Dengan cara-cara pelaku seperti ini, ya kita berharap kepada seluruh masyarakat di mana saja berada, sekiranya apabila ada orang yang menginformasikan atau menyampaikan suatu berita lewat video call, ya, orang yang tidak dikenal, sekiranya jangan coba-coba diangkat, karena ini merupakan modus, ya, untuk melakukan suatu penipuan dan pemerasan seperti itu. Tolong kepada masyarakat, kiranya hal ini jangan sampai terjadi lagi, karena di Merauke ini sudah beberapa orang yang menjadi korban, dan sementara ini ya pelaku juga sudah diamankan, kemudian dalam tahap penyelidikan. Polisi saat ini sudah menangkap seorang pelaku dan masih terus memburu para pelaku lainnya. Saat ini sudah ada aplikasi canggih yang memanfaatkan intelijensi buatan yang bisa meniru suara dan wajah korban dengan sangat sempurna. Warga yang awam diminta waspada agar tidak tertipu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kerabat dan keluarga suku Buton, Sulawesi Tenggara di Manokwari meminta Polres Manokwari mengungkap pelaku penembakan di Kampung Mandopi. Sebelumnya Muhammad Laras, warga suku Buton, meninggal dunia ditembak orang tak dikenal di Kampung Mandopi. Keluarga korban meminta pelaku ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena ini bukan pembunuhan biasa. Ini pembunuhan biasa itu yang terjadi biasanya menggunakan sajam atau parang. Ini melibatkan daripada senjata. Tentu ini isu nasional sudah pasti. Jadi kami sebagai pihak korban, keluarga sangat mengharapkan agar pelaku ini cepat terungkap.
dengan kami ketemu dengan Pak Kapolres. Kemudian Kapolres sudah melakukan satu langkah-langkah sejak awal kejadian terjadi insiden, sudah bekerja maksimal. Polres Manokwari mengakui saat ini kesulitan memburu pelaku penembakan. Identitas pelaku juga belum diketahui. Selain itu, polisi juga menghadapi kendala dalam penyelidikan lantaran belum memeriksa saksi dari keluarga. Masih berproses ya untuk kegiatannya, pengungkapan, baik anggota yang di lapangan juga masih terus bekerja untuk mengungkap ini. Kemudian terkait pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya masih dilakukan. Hanya saja memang ada beberapa hambatan untuk mendapatkan keterangan saksi dari pihak keluarga yang saat ini memang masih berduka. Ya, kemudian kesulitan lain terkait dengan jenis TKP yang sifatnya di hutan dan kita tidak kesulitan untuk menemukan, tentunya tidak ada CCTV seperti di sana yang bisa membantu dan seterusnya. Tentunya kami hanya berharap dari keterangan saksi, dan ini yang masih terus dikumpulkan di samping dengan proses penyelidikan lainnya. Tentunya kami pun berharap agar ini segera bisa terungkap. Sementara itu di Merauke, polisi masih terus memburu pelaku pembunuhan terhadap seorang mahasiswa yang terjadi 2 minggu lalu. Jasad korban ditemukan di Jalan Pertanian Mopah Lama, Merauke. Sampai saat ini memang diduga pelaku itu lebih dari satu. Sekalipun sudah ada beberapa yang ditemukan seperti kendaraan dan juga yang diduga pelaku telah dilakukan pengejaran, dan kita harapkan kepada masyarakat ya pada umumnya apabila mengetahui atau melihat daripada pelaku dari kejahatan ini agar kita mengharapkan supaya segera diinformasikan kepada pihak kepolisian untuk kita lakukan tindakan lebih lanjut. Sejauh ini polisi sudah meminta keterangan dari rekan korban dan sudah mengantongi nama-nama pelaku. Muhammad Ridwan dan Edi melaporkan. Gubernur Papua Barat mendatangi SMK Laharoi, Kabupaten Manokwari Selatan, Senin kemarin. Inspeksi mendadak gubernur untuk melihat langsung kondisi belajar mengajar di sekolah ini yang memberlakukan pola pendidikan sepanjang hari. Seperti diketahui, Kabupaten Manokwari Selatan saat ini dipilih sebagai daerah yang pertama menerapkan pola tersebut. Paulus Waterpau mengatakan penerapan sekolah pendidikan sepanjang hari perlu didukung dari semua elemen masyarakat, khususnya orang tua murid, agar sekolah bisa menghasilkan siswa yang berkualitas dan mumpuni. Lain sudah tidak sekolah, itu anak-anak asli Papua. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa memang ini barang dia tidak berdiri sendiri. Karena kalau secara normatif kita mau bicara tentang kewajiban, anak ini mau, tapi ada ikatan-ikatan tadi. Hal yang melingkupi kehidupan mereka. Ada budaya, ada kebiasaan tadi yang saya sebutkan itu. Itu perlu waktu sedikit untuk membahas ini. Tapi kewajiban kami dengan pola tadi, pendidikan sepanjang hari, pendidikan asrama itu bagian lain yang kita mau upaya untuk menurunkan ya angka putus sekolah itu sendiri. Mudah-mudahan ini berhasil. Kita akan konsultasikan dengan pimpinan di pusat, mulai dari Kementerian Pendidikan maupun nanti dengan kementerian terkait yang bisa kita cari solusi terbaik. Saya pikir Pak Bupati Manokwari Selatan siap menjadi pemerintah daerah yang menjadi contoh di sini. Beliau saya pikir nanti menyiapkan lahan dan kita coba bangun sekolah, kita datang guru-guru yang baik untuk bisa mengajar anak-anak dengan pola-pola yang baik pula. Bupati Manokwari Selatan Markus Maran memberikan apresiasi kepada gubernur atas kepeduliannya bagi dunia pendidikan, khususnya di Manokwari Selatan. Ia mengaku siap membantu dari sisi sarana dan prasarana. Adanya kunjungan Bapak Gubernur datang ke Mansel melihat dan mendengar kondisi pendidikan yang beberapa waktu lalu kami raker di Sorong, dan Bapak sendiri sudah mengambil kesimpulan tadi
Untuk itu Kabupaten Manokwari Selatan kita saat ini juga baru memulai dan nanti realisasinya di tahun depan, khusus yang sekolah sepanjang hari, tetapi juga yang pola asrama. Dan terima kasih kepada Bapak Gubernur, dan ini apa yang tadi Bapak sampaikan harus ada persamaan persepsi dan pembahasan lebih lanjut. Pendidikan di Manokwari Selatan saat ini perlu terus dikembangkan agar bisa bersaing dengan daerah lain. Pola pendidikan sepanjang hari mensyaratkan waktu belajar yang panjang dan perlu didukung dengan prasarana seperti asrama yang baik sehingga siswa nyaman belajar. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari Selatan, Papua Barat.